Shalom, damai di hati. Ya, senang sekali boleh ada lagi di mimbar ini. Sejak kurang lebih mungkin 1 tahun lebih, atau katakanlah 2 tahun lebih, 2 tahun tidak datang lagi di sini dan tidak lagi beribadah di sini karena saya dimutasi di Jemaat Providensia Tangerang, Banten. Kalau yang wajah-wajah lama pasti tahu. Saya pernah jadi pendeta jemaat, pendeta pelayanan di Jemaat Gemim Immanuel. Dan yang wajah-wajah baru juga yang baru saya lihat, baru baku dapat di sini. Mungkin pikir sudah disampaikan tadi, ketua jemaat di Providensia. Tapi sebenarnya dengan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat punya hubungan erat, emosional yang sangat luar biasa. Karena saya ada beberapa tahun melayani di jemaat ini. Dan puji Tuhan juga saya mendapati rekan-rekan pelayan di Saman masih dengan saya, ada sehat-sehat, ada kuat-kuat, walaupun tentunya kesehatan kekuatan itu dibarengi dengan tantangan, pergumulan, bahkan juga motivasi semangat untuk terus melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita datang beribadah sebagai orang percaya, orang Kristen, masuk gereja istilahnya, pasti ada hal yang melatar belakangi itu. Tapi tentu yang terutama adalah kesadaran bahwa hari Minggu itu orang harus beribadah. Kesadaran itu timbul dari apa? Iman kita, keyakinan kita, syukur kita kepada Tuhan Allah penguasa semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan dan dalam kehidupan itu kita terpelihara. Namun tentunya juga ketika kita mau mengambil bagian dalam persekutuan yang beribadah, tidak sedikit tantangan yang kita jumpai. Misalnya saja saudara-saudara, semua datang beribadah, ada saja hal-hal sederhana atau hal-hal kecil yang dorang bilang bikin hilang sukacita. Mau pite ibadah, martu pikirannya ndak tenang, hatinya ndak senang. Apakah itu akan membatasi kita untuk tidak datang beribadah? Bukankah ketika dalam segala hal kita selalu diajak untuk mari datang kepada Tuhan? Jadi dalam segala hal, mau senang mau susah, sebenarnya orang harus datang kepada Tuhan. Jadi intinya saudara-saudara tidak punya alasan untuk tidak datang bersekutu memuji, memuliakan Tuhan. Saya juga percaya bahwa kita semua yang hadir dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang berbahagia ini datang dengan latar belakang kehidupan berbeda-beda. Datang dengan suasana hati dan pikiran yang berbeda-beda. Ada yang datang karena bersukacita, ada yang datang dengan hati yang adem-adem, tapi bukan tidak mungkin juga ada yang datang dengan hati dan pikiran yang sementara galau. Nah, saudara-saudara, apa yang kita baca dalam pembacaan ini juga sedikit banyak mau menekankan juga konsep tetapi juga pola persekutuan beribadah di zaman perjanjian baru yang kemudian saudara-saudara hendak membuat kita ada pada satu kesimpulan untuk bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi tetapi juga mau melihat memandang ibadah itu bagaimana saudara-saudara. Nah, jauh sebelum kendala-kendala yang kita hadapi sampai saat ini soal persekutuan ibadah, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan yang tidak ada ini, soal habis baterai dan sebagainya, yang tentunya tidak hanya mengganggu konsentrasi kita, tetapi bisa saja menghilangkan suasana, mengacaukan suasana kita beribadah. Ini juga sudah dirasakan, sudah dialami oleh bangsa Israel, bahkan jemaat mula-mula dengan ketika mereka dalam pembacaan ini di perikop ini diangkat soal bagaimana di saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka harus melewati gunung Sinai. Nah, di situ saudara-saudara Musa tahu gunung itu dapat dijalani, gunung itu dapat dilewati. Nah, dikatakan di sini ada api yang menyala-nyala, ada kegelapan dan ada kekelaman, ada juga angin badai, tanda kehadiran Tuhan, serta ada suara bunyi sangkakala, tanda bangsa Israel sementara bermohon dan meminta kepada Tuhan Allah. Nah, dalam kehadiran Tuhan ini mereka merasakan ketakutan,
Mereka merasakan satu hal yang membuat mereka kegemetaran, saudara-saudara. Satu perasaan takut yang dilatar belakangi oleh karena kehidupan mereka sebagai manusia yang tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan. Nah, ketika bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan, lebih khusus saat mereka berada di masa kemakmuran, nah, Yerusalem dan Sion menjadi lambang kebanggaan bangsa Israel. Tetapi Yerusalem dan Sion ini juga sekaligus menjadi lambang keberagaman Israel pada saat itu. Disampaikan dalam pembacaan ini, di Bukit Sion dilambangkan sebagai kota Allah yang hidup. Yerusalem sorgawi berada beribu-ribu malaikat, dan pada waktu kedatangan kembali raja di atas segala raja, orang-orang menyembah dia, dia yang menghakimi semua orang, ada roh-roh orang benar menjadi sempurna. Bagian yang menunjuk pada kehadiran Kristus sebagai juru selamat, dan bagian yang menunjuk pada penyembahan yang berpusat kepada juru selamat itu. Nah, penyembahan ibadah sebelumnya dalam perjanjian lama diajarkan oleh Nabi Musa di sini menyembah Allah dan semua perangkat peribadatan yang ada. Nah, ini yang ada di benak orang-orang Yahudi yang sekarang sudah menjadi Kristen. Karena dalam konteks pembacaan ini, saudara-saudara, Kristus telah mengerjakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Tetapi mereka masih berpikir pada pola lama. Konsep ibadah mereka, saudara-saudara, masih dalam konsep lama. Nah, ini yang mau diingatkan oleh penulis kitab Ibrani untuk bagaimana, saudara-saudara, mereka dapat kembali pada titik sentral pusat peribadatan mereka, yaitu Yesus Kristus. Dia mau bilang bahwa kalau dalam perjanjian lama orang Israel harus menyediakan korban binatang, lembu jantan, lembu yang gemuk, tepung yang sebagai segala sesuatu yang harus dipersembahkan di mezbah penyembahan. Sekarang saudara-saudara, dia mau bilang binatang-binatang korban yang seperti itu tidak perlu lagi. Karena apa? Karena Kristus telah menjadi imam, bahkan imam besar, yang tidak hanya menjadi imam besar, tetapi juga dia yang telah mengorbankan kehidupannya untuk menebus manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Sampai di sini kita memahami bahwa Allah itu tidak berubah. Benar, saudara-saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya anak sekolah minggu juga tahu dan diajarkan bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah berarti artinya dia tidak mau berkompromi dengan segala sesuatu yang berdosa. Dia tidak mau, saudara-saudara, berkompromi dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Tetapi ketika dia mendapati orang-orang kepunyaannya itu ada melakukan hal yang tidak baik, yang berdosa, pasti di situ dia akan melakukan penghukuman, saudara-saudara, supaya orang itu bertobat. Tetapi juga mau diingatkan bahwa Allah itu pun tidak pernah berubah dengan kasih-Nya. Artinya apa? Ketika orang yang bersalah itu bertobat, kasih-Nya kembali menjadi bagian dari orang itu, sehingga pengampunan berlaku atas orang itu. Nah, sekali lagi saudara-saudara, di sini penulis Ibrani mau mengingatkan bahwa orang Kristen tidak lagi harus hidup dalam ketakutan atau hukum Allah yang dahsyat, seperti yang pernah disampaikan dan pernah terjadi pada saat umat Israel ada di Gunung Sinai. Karena di dalam Kristus Allah hadir untuk menyatakan kasih dan pengampunannya. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Jadi Gunung Sinai dan Bukit Sion melambangkan kehadiran Allah yang menghukum manusia berdosa, dan kehadiran Allah yang sekaligus juga memberkati manusia berdosa itu. Orang harus paham bahwa Allah itu adalah musuh besar dari dosa. Tapi dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Dia adalah sahabat sejati orang berdosa. Karena itulah dia menganugerahkan anaknya Yesus supaya kita yang berdosa ini beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, atas dasar inilah penulis Ibrani sekali lagi menasihati para pembaca supaya mereka tidak lagi memikirkan untuk berpaling dari Allah. Berpaling dari artinya mau mengambil seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Torang kok butuh lembu yang jadi tempat untuk torang menyampaikan, mengekspresikan torang peribadatan, torang penyembahan.
Bagi penulis kitab Ibrani hal-hal seperti itu tidak lagi dan tidak boleh, saudara-saudara. Penolakan terhadap Allah sama saja dengan menolak kedaulatan Sang Pemilik alam semesta dan hidup ini. Sebaliknya, saudara-saudara, mereka harus sujud menyembah Dia, melayani Dia dengan penuh ucapan syukur. Sehingga hormat dan takut orang Kristen kepada Allah berbeda dengan hormat dan takut orang-orang berdosa kepada Allah. Sebab orang Kristen telah diampuni dosa-dosanya oleh Kristus. Takut bagi orang Kristen bermakna tidak ingin menyakiti ataupun mengecewakan Tuhan, karena Dia sudah menebus umatnya. Oleh karena itu kita diingatkan selalu untuk bagaimana hormat dan takut umat Tuhan itu harus diwujudkan dalam ibadah dan ucapan syukur serta kehidupan sehari-hari. Ingat joto buah-buah roh. Karena torang ini sudah diselamatkan, torang ini sudah dimenangkan, maka tentunya torang harus bagaimana menjalani kemenangan yang Tuhan Yesus berikan itu dengan hidup, supaya itu buah-buah roh itu nampak dimanapun kita pergi dan berada. Jangan baku-baku marah, jangan baku-baku munafik. So, zaman sekarang ini dorang bilang so too late, saudara-saudara, untuk hal-hal seperti itu. Kalau mau bersaing, mari tunjukkan prestasi, dan nyali tentunya. Tentu dalam hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi hal-hal yang mundur ke belakang yang hanya melemahkan kehidupan dan kemajuan organisasi ataupun dalam persekutuan jemaat bisa saja, saudara-saudara. Torang harus terbuka pada situasi dan keadaan, tetapi juga di situ torang tidak melupakan tugas tanggung jawab kita sebagai pelayan khusus, sebagai anggota jemaat, sidi jemaat. Selalu dibilang bahwa Pelsus itu dengan itu sidi jemaat sama, torang semua disebut sebagai hamba Tuhan. Yang membedakan kita adalah kita yang pakai stola ini diberi tugas khusus. Tapi tugas kita yang utama adalah menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Bagaimana itu kita lakukan? Tentu dalam persekutuan beribadah seperti ini. Tapi yang terpenting adalah juga persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah kepada Tuhan, karena katanya itu persembahan yang sejati. Artinya apa yang lahir dari hidup ini, tutur kata kita, pikiran kita, perbuatan kita, apa saja itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 12, pasal 12 ini ada ayat yang awal pertama, ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah. Yesus menjadi contoh bagi orang percaya dalam berkorban. Berkorban dalam apa? Hidup orang percaya itu sendiri adalah untuk berkorban dengan benar kepada Tuhan. Sama dengan Paulus selalu bilang, toh, dia sukacita ketika aku lemah, di situ aku kuat, toh. Justru ketika dia sengsara, disitulah. Karena apa? Dengan merasakan hal-hal itu, dia selalu ada dalam bergumul dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kita sebagai jemaat dengan segala sesuatu yang sudah sangat modern sekarang ini, tentunya juga kita tidak lepas dari persoalan-persoalan, tantangan-tantangan ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita juga mau melaksanakan satu persekutuan yang beribadah. Dari pembacaan ini intinya kita diingatkan untuk jangan ada yang menggeser, jangan adikan, silakan saudara-saudara, tetapi yang terutama dan terpenting adalah kita menyembah Dia, Yesus yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Menyembah dengan rasa takut. Takut itu bukan seperti takut anjing, adamu anjing takut di dunia ini, saudara-saudara, cuma Tuhan. Sampai selama-lamanya. Hormat itu penting. Orang mesti baku-baku hormat. Dalam persekutuan, jemaat, keluarga, masyarakat, dalam pekerjaan. Tapi yang orang mesti takut cuma satu, cuma Tuhan, saudara-saudara. Jangan so takut tu manusia, kemudian mengabaikan tu Tuhan. Tidak boleh seperti itu.
Kalau jadi seperti itu, saudara-saudara, bisa jadi penyembahan kita bukan lagi kita melihat Tuhan yang adalah kepala gereja dan guru agung kita, tetapi kita melihat personal pribadi dari orang-orang. Karena apa? Ada rasa takut. So bukan takut pada Tuhan, tetapi so takut pada manusia. Tidak boleh seperti itu. Kita beribadah pun, saudara-saudara, dengan segala gumul, juan, tantangan kita, satu orang ada dalam hati dan pikiran. Orang datang beribadah untuk menyembah Tuhan, bukan untuk memuliakan manusia siapapun dia. Jadi orang harus datang beribadah, karena itulah kita dipanggil untuk bersaksi, saudara-saudara. Orang harus datang beribadah, bukan karena supaya orang lihat orang beribadah, atau karena kita versus, tidak. Orang datang beribadah apapun gumul juang, apapun tantangan yang kita jumpai dalam peribadatan itu, karena orang mau memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita, saudara-saudara, tetap semangat untuk selalu ada dalam persekutuan yang beribadah. Ingatlah selalu, Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai Immanuel. Amin.